kita akan ketemu nanti malam di Raung untuk menunjukkan siapa yang harus mengikuti. Saya mengikuti Anda atau Anda mengikuti saya. Why? Because for me, SDG series is something out of ordinary. Sayang kalau dia berhenti begitu saja. Insya Allah saya akan menjadi saksi ilmu. Kenapa Aki menyembunyikan itu semua dari saya? Coba dari awal Aki ngomong begitu sama saya. Mungkin persoalan ini bisa kita sama-sama selesaikan. Enggak. Ampura. Kamu ngalangitkan utang. Ganjing sabar. Ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaini dari Korwil Surabaya Raya selaku Ketua Korwil Surabaya Raya. Oke, Pak Zaini, apa Siap. manfaat yang didapat dari tayangan-tayangan SDG? Manfaat yang saya dapat dari tayangan-tayangan SDG, alhamdulillah dari awal sampai sekarang sangat banyak manfaat dan motivasi yang didapat oleh tayangan-tayangan SDG. Terutama nasihat-nasihat yang Abah sampaikan di tontonan atau tayangan SDG. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tanggapannya jika SDG usai? Karena malam ini kan tayangan ada indikasi ke sana. Siap. Dan apa harapannya? Apabila SDG selesai, dari beberapa korwil atau dari sahabat-sahabat Jatim sendiri, mudah-mudahan dan harapan kami untuk semua, siar ini tetap berjalan. Karena banyak manusia atau sebangsa muslim yang salah arah dan tujuan mengenai pemahaman untuk ke Islam. Harapannya apa? Harapan dan tujuan mudah-mudahan SDG tetap berjalan. Oke, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Langlang Buana dari Korwil Karawang. Saya di Korwil Karawang untuk mewakili dari ketua saya yang berhalangan hadir, dan saya di sini sebagai di Korwil Karawang, saya sebagai humas. Oke, Kang Heri. Apa manfaat yang didapat dari tayangan-tayangan SDG pada kehidupan Kang Heri? Manfaat yang saya pribadi dapatkan dari tayangan SDG, dari hati sanubari saya pribadi, itu ialah tontonan yang menjadikan tuntunan kepada saudara-saudara kita seiman, khususnya sesama muslim. Dan insya Allah tayangan tersebut bersifat universal. Dalam artian universal, memberikan education tentang bagaimana kita menyikapi antara wawasan dan keilmuan. Jadi kita harus bisa tepat sasaran dalam memahami apa-apa aja yang ditayangkan. Jadi Kang Heri, malam ini kan ada wacana bahwa final apakah SDG akan terus atau akan selesai. Jadi tanggapan Kang Heri bagaimana kalau SDG selesai? Dari saya pribadi, jika memang SDG ini adalah penentuan selesai atau tidaknya, kami sebagai Korwil yang pangheulana, bukan berarti istilahnya pangheulana itu ialah sebagai paling duluan, tapi di pangheulana itu aya pangpaneurina. Pangpaneurina itu ialah paling akhir. Jadi bagaimana kita mendukung SDG tetap maju sampai titik darah penghabisan. Insya Allah, Mugia dengan sahabat siar dalam gelap mendapatkan keberkahan. Moga mengalir keberkahan dalam mengikuti jejak langkah SDG. Kemudian harapan Kang Heri terkait SDG? Harapan SDG tetap jaya, SDG tetap maju, tidak ada kata mundur bagi seorang pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korwil Karawang, pangheulana. Korwil Karawang, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di siar dalam gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Subastian dari Korwil Jatim Surabaya Wani. Oke, Mas Ivan. Apa manfaat tayangan SDG untuk Mas Ivan pribadi? Alhamdulillah, manfaat tayangan SDG untuk saya pribadi sangat banyak sekali. Dari 2 tahun yang lalu saya bergabung di channel SDG dan di Korwil, sangat bermanfaat secara pribadi. Itu seperti contoh hal yang kecil, banyak pepatah atau petuah ataupun motivasi dari Abah, quote-quote yang menurut saya pribadi bermanfaat, merubah diri saya secara kepribadian. Baik dari ini menurut orang tua sih, itu lebih baik. Kemudian dari segi keilmuan, karena sangat jarang mendapatkan ilmu yang sesuai atau bersentuhan dengan hati. Itu yang sangat manfaat bagi saya pribadi. Mungkin boleh sedikit saya tambahkan, ada manfaat bagi keluarga saya pribadi pula dari orang tua saya yang alhamdulillah bisa dipertemukan sama Abah. Dipertemukan pada hari Minggu ketika itu di Jogja, yang beberapa kali saya pribadi memimpikan Abah, yang alhamdulillah juga secara rezeki itu apa yang disebut dari amal,
sampai saat ini diberi amanah dalam pekerjaan saya lebih baik. Karena dari amal tidak berarti semua amal itu harus materi. Yang arti ilmu iman itu sangat tidak bisa saya sebutkan. Implementasi yang saya dapatkan dan saya blending di perusahaan saya, banyak teman-teman saya di perusahaan arti siar itu yang sangat sulit, karena saya masih ingat quote Abah itu, pejuang pantang mundur atau pantang menyerah. Itu Kang Didi. Oke Kang, ada wacana karena kita ada serangkaian liputan ini kan ini final. Apakah SDG akan lanjut atau tidak? Harapan saya, jika SDG berakhir, apa arti sebuah nama yang saya artikan implementasi ilmu dan amal tadi hanya melihat mungkin sosok ataupun sandaran dari tausiah Abahnya. Jadi kalau mungkin dari siar dalam gelap itu hanya sebuah channel yang saya tahu dan saya rasakan ini hanya sebuah tontonan, cuman hanya hiburan. Akan tetapi yang bermanfaat itu bagi saya itu di TJO, Kang. Banyak petuah ataupun pepatah ataupun saran yang sering berulang saya tonton itu TJO yang di SDG. Untuk di liputan mungkin ya tambahan-tambahan yang sedikitnya saya juga sangat menyentuh lah, Kang. Mungkin tidak maksud untuk di dalam liputannya arti cerita, tapi ketika closing ataupun kesimpulan yang saya tunggu biasanya di situ, Kang. Itu yang saya terima. Harapan Akang terkait SDG ke depan? Harapan saya mendengar Abah merencanakan ada Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap, insya Allah itu mungkin sebuah implementasi regenerasi atau reborn mungkin dari kelanjutan. Mungkin itu harapan saya ya, jangan berakhir perjuangan itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nirmala dari Korwil Sukabumi, Jawa Barat. Oke, Mbak Dina. Apa manfaat tayangan SDG untuk kehidupan Mbak Dina? Manfaat dari tayangan SDG untuk saya pribadi, alhamdulillah banyak sekali, Kang. Yang pertama, walaupun saya melalui liputan-liputannya Abah yang saya tonton itu, alhamdulillah sangat membimbing saya, menyadarkan saya dari cara-cara musyrik, dan sedikit banyaknya banyak membimbing untuk ketauhidan saya. Oke. Oh, satu lagi. Oh, ada satu. Selain juga itu, wawasannya juga banyak yang saya peroleh yang bermanfaat untuk kehidupan pribadi saya. Terus bagaimana tanggapan Mbak Dina jika malam ini SDG selesai, tidak tayang lagi? Tanggapan saya apabila SDG selesai, sangat disayangkan, Kang De. Ya. Alasannya? Karena? Iya, satu sisi berarti yang tadi saya bilang manfaatnya itu ya saya nggak ada lagi, kami apalagi. Sandaran apa? Wawasannya. Gitu aja? Iya. Oke. Bagaimana harapan ke depannya terkait SDG? Saya berharap SDG tetap maju, SDG tetap kokoh, SDG juga tetap solid. Oke, sahabat Syiar dan khususnya untuk Korwil Sukabumi, tetap solid walaupun kita baru diresmikan. Insya Allah Korwil Sukabumi makin maju bersama SDG, tetap di silih asah, silih asih, silih asih.
Assalamualaikum, saya Amira Syahra daripada Colville, Malaysia. What do SDG series give you? Okay, personally, I feel that SDG give me something that very personal, which is not all of the series that happen to have in the same genre give you something meaningful. In the means of, kalau sesuatu tu berlaku, diberi cara bagaimana untuk atasinya. Instead of diberi saja tanpa ada apa-apa tindakan ataupun tujuan atau tunjuk arah macam mana nak settlekan problem tu. Jadi bila something like this happen, kita rasa macam oh, kalau sesuatu A berlaku, begini caranya untuk selesaikan masalah. Jadi kita walaupun sebagai tak kira lah penonton ke, we understand and somehow we will have some advantages and advice for real life macam tu. Okay, number 2. Okay, nombor 2. Number 2. What happened if SDG finally end tonight? How do you feel about it? Oh. Why? Because for me, SDG series is something out of ordinary. Sayang kalau dia berhenti begitu saja. Padahal perjalanan tu masih jauh lagi. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Kenapa perlu berhenti sekarang? Kalau mau berhenti, kenapa? First time tu kita sebenarnya jalankan. Mesti ada arah tujuan di mana penghabisannya berlaku. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. What do I hope on this SDG series in the future? Series dia. Selalunya di sini dia meluruskan apa yang bengkok. Menunjuk apa yang kita sebenarnya terlepas pandang. Hidup ni dia macam orang buta yang mencari arah tuju. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, that's all. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adma dari Tangerang Raya, ditemani sama saudara. Perkenalkan, nama saya Opik dari SSDG Tangerang Raya, perwakilan bersama Kang Atma. Oke, Kang Atma dan Kang Opik, apa tanggapan atau apa yang didapat dari tayangan-tayangan SDG untuk kehidupan Kang Opik dan juga Kang Atma? Dari Kang Atma dulu. Tanggapan saya selama mengikuti SDG, apalagi mendampingi Abah gitu, sama perjalanan kemana banyak sekali hikmah, pelajaran, ilmu. Ya mungkin secara pribadi saya itu nggak bisa diucapkan. Banyak hikmah lah Kang Didi, banyak pelajaran terutama buat pribadi saya sendiri. Insya Allah banyak hikmah, banyak berkah yang saya dapat. Tanggapan saya pribadi, manfaat adanya SDG, bonus-bonus yang saya terima sangat luar biasa. Saya nggak kuat. Saya yang dari nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa di SDG, saya jadi bisa mulai belajar sedikit demi sedikit, merubah kepribadian saya yang tadinya tidak bagus menjadi bagus, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak soleh menjadi soleh, yang tadinya lupa akan 5 waktu insya Allah di SDG. Banyak sekali, banyak pelajaran.
tanggapan Kang Atma dan Kang Opik apabila malam ini adalah malam liputan kita yang terakhir, dan juga Kang Atma dan Kang Opik menjadi mediator yang terakhir? Tanggapannya saya nggak bisa ngomong nih Kang Didi. Pokoknya maju terus karena sangat bermanfaat. Saya nggak bisa bertanggapan buat Kang Didi. orang-orang yang belum tahu apa arti itu iman, ilmu, dan amal. Saya nggak ada tanggapan. Saya berharap SDG terus maju, nggak sampai di sini Kang Didi. Insya Allah. Saya sedang mencari ridho Allah. Insya Allah. Lillahi ta'ala Kang Didi. Iya terus. Alhamdulillah. Dan tanggapannya untuk SDG ke depannya, Kang Opik? Tanggapan saya Buat ente pribadi tanggapannya kan STG lebih maju lagi Kang Didi, lebih bermanfaat lagi buat orang banyak, bukan hanya tayangan semata di YouTube menikmati, bukan. Justru kita harus dari tayangan itu harus memetik hikmah dari setiap perjalanan tayangan itu sendiri, bukan seseruan aja, harus dipelajari, bukan hanya tentang makhluk goibnya, tapi tentang ilmunya. Banyak sekali kalau kita benar-benar menyimak dari tayangan-tayangan itu. Insya Allah harapannya terus sampai kapanpun. Insya Allah selama saya masih kuat, diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya siap. Saya mendampingi beliau. Saya juga minta didoakan agar sehat selalu, diberikan kesehatan. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Johan dari grup pusat SDG. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Hadi Susanto, papanya Jojo. Oke, Kang Jo sama Bapak Kang Jo, Hadi Susanto, gimana tanggapan terkait tayangan-tayangan SDG untuk keluarga, untuk terutama pribadi juga? Oke, tanggapan saya untuk tayangan-tayangan SDG itu sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan saya sehari-hari. Yang tadinya sholat bolong-bolong, alhamdulillah 5 waktu lebih tepat dan lebih lebih siap menjalankan 5 waktu daripada sebelumnya. Kalau Bapak? Saya pribadi terima kasih kepada anak saya dan selama ini saya sampai saat ini saya terima kasih ikut bersama SDG. Semoga SDG lancar dan tepat berjaya sampai kapanpun. Saya akan tetap ikut bersama anak saya Jojo. Oke, kan ada rencana, ada wacana bahwa SDG akan selesai liputan malam ini apabila misinya tidak berhasil.
Gimana tanggapan Kang Jo dengan Bapak apabila SDG berakhir malam ini? Tanggapan saya untuk liputan kali ini semoga ada titik terang dan bisa terselesaikan masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya. Karena SDG ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan keluarga saya. Ya, Bapak. Sama saya juga, SDG harus bisa menyelesaikan perjalanan kita masih panjang mungkin. Bermanfaat bagi keluarga saya juga. Ya udah cukup sudah. Kemudian harapan Kang Jo sama Bapak untuk SDG ke depannya seperti apa? Oke, untuk harapan saya untuk SDG semoga bisa terus berjalan dalam dalam menyelesaikan misi edukasi tentang makhluk gaib itu sendiri. Karena tidak saya pungkiri sendiri, emang dari saya sendiri, dari keluarga maupun ini masih terdapat banyak sekali kemusyrikan. Semoga dengan tayangan SDG ini bisa memberantas segala kemusyrikan yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Oke, silakan perkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotal Minami. Ini wah kayaknya mewek kamu di ini. Katanya di sini. Yang lain bisa kesana dulu nggak? Bismillah. Pertanyaan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra. Alhamdulillah Allah mengamanahkan saya untuk mendampingi guru kita. Dan saya Sulaiman, sama apa yang dibilangin Bang Hendra, mendampingi apa yang ditugasin. Hendra sama Kang Leman, bagaimana dampak tayangan-tayangan SDG atau SDG sendiri untuk kehidupan Bang Hendra dan juga Kang Leman? Untuk tayangan SDG sendiri ini mungkin kalau berkilas balik ke 3 tahun yang lalu, di mana saya harus memutuskan satu jalan kanan atau kiri, dan alhamdulillah di waktu itu Allah memberikan jalan saya untuk, ya mungkin memang udah dipersiapkan untuk mendampingi Abah. Mungkin sedikit proses dulu kan, sedikit ilmu yang saya miliki ini ternyata memang mungkin udah disiapkan sama Allah untuk mendampingi Abah. Dalam hal editing dan terkait manfaatnya ya luar biasa itu. Mungkin kalau diucapkan dengan kata-kata nggak ada, sangat luas Om Di. Terutama merubah kepribadian saya yang istilahnya dari zaman yang benar-benar kelam Om Di, dan pelan-pelan bisa baik, walaupun belum sepenuhnya, insya Allah sedikit-sedikit saya akan pelajari untuk menuju jalan kebaikan. Oke, Kang Leman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk dampak buat saya dan keluarga itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena saya sendiri ini mencari sesosok gitu guru mana yang harus saya ikutin, dan akhirnya ketemu, yaitu Abah Hakim. Walaupun ujian yang diberikan ke saya, tapi saya tetap harus hijrah. Ujian yang sangat luar biasa. Oke, ini udah pada tahu ya maksudnya malam ini kita mau ngapain, dan masih 50-50 apakah memang SDG akan lanjut ataupun tidak. Gimana kalau seandainya memang SDG harus berakhir malam ini? Oke. Seandainya SDG berakhir malam ini, sebenarnya untuk pribadi, aneh pribadi tuh
nggak berpengaruh Om Di, karena Ane tetap dekat sama Abah, bisa menjawab ilmu-ilmunya Abah. Tapi yang Ane sayangin ini, kalau SDG ini berhenti di sini, nggak ada manfaat untuk masyarakat luas yang sampai saat ini masih berbau kemusikan terutama. Terus ya sangat disayangkan aja kalau seandainya SDG ini berakhir. Dan saya yakin, insya Allah saya akan menjadi saksi ilmu saya bersaksi di depan Allah nanti insya Allah atas ilmu yang Allah berikan, atas ilmu yang Abah berikan kepada masyarakat luas, insya Allah bisa menambah jalan kebaikan buat teman-teman semua. Itu aja. Kalau Kang Leman? Sebenarnya kalau seandainya ya adalah ucapan, seandainya kalau terjadi itu adalah ucapan. Tapi saya berharap ucapan itu ditolak oleh Allah. Biar SDG itu tetap berjalan. Biar Allah yang menentukan takdir. Semoga ini bukan yang terakhir. Karena menurut saya ini masih banyak saudara-saudara kita yang mencari dari ilmu-ilmu beliau. Dan juga dari sahabat-sahabat yang saya belum banyak ilmu, tapi alhamdulillah dari banyak anggota tim saya dapat ilmu, jadi tahu. Saya berharap masih terus maju sebagaimana slogan Abah yang pernah bilang, perjuangan tidak pernah mundur, kita harus terus maju. Semoga hanya takdir Allah yang menentukan berakhir ya SDG ini. Dan semoga Guru Abah Hakim dipanjangkan umur ya, karena masih banyak ilmu-ilmu yang harus saya serap. Itu aja. Oke, untuk harapan SDG ke depannya, harapannya seperti apa? Untuk harapan, mudah-mudahan SDG ini tetap tetap di jalan, memberikan edukasi yang terbaik buat masyarakat luas. Dan insya Allah itu pun menjadi ladang pahala buat saya pribadi. Ilmu yang Allah titipkan sedikit ini insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Itu aja untuk tanggapan. Oke, teman-teman. Kalau harapannya SDG ke depan semakin kompak, solid buat sahabat-sahabat semua, dan lebih luas lagi buat semua. Oke. Terima kasih. Maaf kalau ada tuh jadi kurang bantuin. Jadi kalau banyak kurang bantuin itu adalah apa? Perkenalkan diri, saya Dian sebagai mediator dan juga. Silakan dari Mas Dian, perkenalkan diri. Maaf, ini tentang apa ya? Wawancara. Perkenalkan diri nanti kasih pertanyaan. Wawancara. Pertanyaan dulu deh, Wawancara. Iya. Perkenalkan diri Anda. Oh, perkenalkan dulu. Iya. Sudah tahu semua apa? Ya udah kenalin aja. Nama. Oke, nama saya Sumardianto, biasa dipanggil Dian Cepluk. Pengalaman belum. Oh, belum. Saya di SDG sebagai apa? Saya di SDG sebagai apa? Saya di SDG sebagai kru dari kru pusat SDG gitu kan? Oh. Dan berperan sebagai mediator. Berperan. Iya benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin, biasa dipanggil Sadi. Saya sebagai kru siar dalam gelap yang ditugaskan sebagai mediator oleh Pak Ustadz Hakim Bawazir.
kemudian Mas Dian dan Bang Sadi, apa manfaat yang didapat dari tayangan-tayangan SDG? Kalau Bang Sadi sendiri kan sebagai mediator dan juga Mas Dian itu melihat langsung liputannya gitu. Apa yang didapat dari liputan-liputan SDG? Alhamdulillah yang saya dapatkan selama ini dari tayangan-tayangan itu, yang pertama adalah sebuah sejarah ya. Kadang-kadang sejarah yang belum kita ketahui, kadang-kadang ada terus penyampaian-penyampaian dari rangkuman daripada setiap tayangan, itu yang membuat kita selalu meresapi gitu, Mas. Bapak tadi tanggapan selama tergabung dalam Siar Dalam Gelap, banyak hikmah dan pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi saudara yang berawal tidak saling kenal, tidak saling tahu antara satu dan yang lain. Perjalanan menjelang 3 tahun SDG ini, alhamdulillah banyak hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Bagaimana cara kita mengenal tentang alam gaib dan bagaimana kita seorang muslim dalam menjalankan sebuah ibadah, bahwa hakikatnya yang patut kita sembah, yang patut kita jalankan perintahnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada gunung, makam, laut, atau yang lainnya. Pelajaran berharga buat kami yang udah hampir menjelang 3 tahun ini. Syukur alhamdulillah, yang sangat berkesan saya bisa melihat tanah suci. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi kami, yang tadinya nggak sama sekali nggak ada nggak ada istilahnya mimpi lah ya, Bang. Ya. Akhirnya terwujud di SDG ini, alhamdulillah. Oke. Ada wacana kan malam ini kita liputan masih 50-50 nih terkait Nawawilan, terkait Agni dan lain sebagainya. Dan Baruna pun kemarin kan udah sempat memberikan wanti-wanti gitu. Apabila malam ini SDG berakhir dan juga Mas Dian, Mas Sadi malam ini menjadi mediator yang terakhir, gimana tanggapannya? Selalu siap setiap apa yang tugaskan dan diamanahkan kepada kami, saya sendiri pribadi dari Abah. Itu aja, Bang. Apabila SDG berakhir, apa tanggapan Mas Dian? Nggak bisa. Jika SDG berakhir, namun hidup kita belum berakhir kalau belum dipanggil Allah. Apa aja yang ada di dalam SDG sebagai ada misi dan visinya, tetap selalu menjalankan itu semua. Oke, Bang Sadi. Tanggapan saya apabila SDG berakhir, yang selalu disampaikan oleh Pak Ustadz Hakim Bawazir, jaga terus keimanan,
jaga terus keilmuan kita, jaga terus amal kita. Karena SDG ini bukan untuk mencari duniawi. Ketika melihat tayangan-tayangan terdahulu, perjalanan SDG yang belum sebesar ini, begitu berat perjuangan kru menjalankan tugas masing-masing. Berat rasanya kalau memang siar dalam gelap ini harus berakhir. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih banyak atas semua support dan dukungan sahabat semua yang baik, dari Korwil, para donatur yang sudah ngasih sumbangsih untuk kami dalam setiap waktu perjalanan yang tak mengenal rasa lelah, yang selalu terlihat bahagia. Saya hanya berpesan, ada dan tidak adanya SDG, tetap jaga pendirian keimanan kalian. Karena yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ke depan apa harapan Mas Dian juga Bang Sadi untuk SDG? Harapan saya kepada SDG ini kalau udah harapan kalau lanjut. Iya. Harapan kalau lanjut. Semoga saja dari tayangan-tayangan SDG ataupun dari apa saja yang kita lakukan tentang perjalanan, tentang kadang tausiah yang nggak disiarkan juga di SDG, di tayangan, semoga selalu memberikan manfaat kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Baik, kalau untuk tanggapan saya untuk SDG ke depan, mungkin ada mewakili beberapa dari sahabat yang banyak bertanya, meminta SDG ingin kembali ke jalur awal. Bahasa dalam jalur awal itu kita meluruskan tempat-tempat yang disalahgunakan. Mungkin sebagian sahabat yang belum paham dengan perjalanan SDG selama ini menjelang 3 tahun, itu mengalir apa adanya, tanpa ada skrip, tanpa ada skenario, yang pada intinya kenapa kita bersinggungan dengan pantai selatan, kenapa kita bersinggungan dengan pantai utara, karena umat Islam di tanah Jawa masih sangat memuja kedua laut tersebut. Harapannya siar dalam gelap ke depan makin kompak, makin bersatu, tidak ada kepentingan ego masing-masing. Itu Amri. Oke, terima kasih banyak. Cukup. Oke. Selanjutnya Mas Harik. Oke, Mas Harik. Jarod mau tanggapan nggak? Assalamualaikum. Sorry, gue mancing-mancing. Masih aja mancing-mancing. Tanggapannya apa nih? Tinggal masuk bener. Assalamualaikum Di. Assalamualaikum Di. Oh iya, kita Waalaikumsalam. Kita lihat dari pandangan bangsa jin. Nah, jadi gini Ki. Waktu lihat. Ki, udah aman. Adik, silakan perkenalkan diri Anda. Jang. Ya naonan orang tidak perkenalkan. Nggak tahu, Aki kenapa masuk? Mario. Ayo nama ya Mario ya biang kerok kedua ya. Kenapa emang? Ngaledek wae Jang. Ngeledek.
Kayak amun di kamar sih aku orang digeletekkan. Sare sorangan. Oke, perkenalkan diri Anda, Ki. Hah? Perkenalkan diri. Oh iya. Wah, iya nanaonan ya. Jelasin apa? Iya, kita ngapain ini? Oh. Jang, urang keur dahar pecel lele, Jang. Kakarak ge mesen. Yo, mana mah ngaganggu urang wae. Ini momen penting Ki masalahnya, Ki. Pangmayarkeun kayak mana? Oke, siap. Nanti ditanggung, Ki. Jadi begini, Ki. Kita pengen tahu juga nih, tadi sahabat-sahabat dari kru juga udah mengungkapkan isi hatinya bahwa iya. Make sental. Si Ang. Kena hujan, Ki. Kena hujan. Hampura. Hah? Hampura, Jang. Ya, geus diomongan, Jang. Ulah dipake eta sendal ujang kan. Enggak apa-apa kan udah saya izin. Oh, geus izinan. Udah ceker aja, Ki. Udah ceker aja, Ki. Udah balik lagi ke topik. Ke topik. Jadi gini, Ki, tadi sahabat-sahabat dan juga kru udah mengungkapkan isi hatinya apa yang didapat dari liputan-liputan siar dalam gelap, Ki. Terus juga bagaimana nantinya ke depan kalau nanti kan tayangan final, Ki. Tayangan final? Oh, antara tereh atuh. Nah, itu, Ki. Wah, Final. urang eueuh pagawean deui ya. Banyak kontrak orang beak, Jang. SDG lanjut atau tidak, Ki? Malam ini kan penentuan lagi. Wah, ya mah kudu negosiasi harga ya, ambil panjang. Oke, Ki, pertama sebenarnya kalau dari bangsa gaib sendiri, Ki, itu hikmah apa sih yang bisa diambil dari liputan-liputan kita ini, Ki? Hikmah? Terutama dari Aki deh. Bangsa urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi teh nya Rahyang Jaya Dharma. Lahir di Bukit Menoreh. 800 tahun bareto. Nya. Oke. Boga pamajikan teh 148. Boga anak 200 tilu. Gitu ya, Jak. Oke, Ki. Sip. Ya Bapak kita perkenalan. Sip. Tanggapan orang? Ya, hikmah perjalanan siar dalam gelap, Ki, buat Aki dan juga bangsa Aki. Mana di healing wae orang? Oh, jadi healing doang, Ki. Hikmah nama ya di nyadarkeun bangsa di bangsa manusianya yangnya anu loba kasesat, anu loba salah jalan, anu beuki naon teh tawasul anu beuki mandi peuting nya wiro sableng nya. Nah. Mandi peuting neangan kekuatan ke alam gaib. Ulah eta mah engke maotna hese. Kalobaan jurig dina jero awak. Kalau bangsa Aki sendiri gimana, Ki? Kan ada rangkaian tuh, ada yang diislamkan, ada yang terenyuh hatinya. Bangsa urang? Iya. Kok di geruan heula tuh kabeh? Nggak usah, Ki. Yang Aki lihat aja. Efek ke bangsa Aki. Kayak orang ngomong politik. Aki enggak. Efekna loba, Jang. Efekna ujang anu keur ngislamkeun Raja Dharma. Nya efekna teh dahsyat eta. Sa alam sa jagat raya antero Pulau Jawa di ngaguliblek kabeh. Itu mah nggak usah diceritain, Ki. Itu cenah gitu. Ya efeknya efek positif yang didapat dari ke bangsa Aki gitu loh. Efek positif. Efek positif mah amun tara manehna tara carita da kumaha. Ka Aki sendiri deh. Ka urang. Amun urang keur nempo mah anu dimuslimkeun manehna jadi jin anu teu kasesat di anu teu ngagoda bangsa di geus boga naon urusan nu beda weh. Urut nu sajen mah urut nu sajen. Ayeuna mah
kumaha kaharep jadi jinu muslim anu ibadah ka Gusti Allah nya. Kitu di geus teu nyieun bisikan-bisikan kesesatan ka bangsa manusia. Oke Ki. Yang kedua Ki. Malam ini kan ya final tuh. Final. Terkait kelakuan Aki ini sebenarnya nih. Nyulik Nawang Wulan nih. Kelakuan orang. Dang kelakuan orang. Ya emang iya. Ieu mah hampura we Jang. Urang teh ulah cerik. Urang. Naon Ra? Moal. Endanya nangis sedikit. Endra cerik Ra. Peluk atun Ra. Urang madi amun dek niatkeun nyelamatkeun si Neng teh kahiji manehna geus teu betah di selatan. Kadua nempo kakang-kakangna geus asup ka Islam. Eta walaupun beda agama awal beda indungnya geus kasentuh si Neng teh. Kang Mas mun hayang asup ngomong ulah cicing wae aya Kang Mas di ayeuna mapan mamang urang geus asup ka Islam. Si Neng teh geus kanyuh hatena teh geus ka ketuk kumaha di Islam tuh kumaha gitu. Bung hayang jadi pemimpin nu sesat engkena di ditu. Jadi Ki kalau seandainya nanti liputan SDG ini berakhir Ki. Parem. Seandainya Ki liputan Siar Dalam Gelap Ujang itu udah nggak liputan lagi Ki. Ujang? Udah nggak liputan lagi, udah nggak bisa memberikan pembelajaran atau edukasi kepada saudara semuslim. Itu gimana tanggapan Aki Ki? Wah, iya. Ulah atuh Jang. Kan malam ini penentuannya Ki. Oh tapi ulah di amun kitu mah pan kos zaman bareto deui henteu amprokan. Sabaraha puluh tahun urang teu amprok jeung Ujang. Itu Ki. Pokoknya mah ulah nyerah tuh. Pan Ujang nu ngomong. Ki, Aki jujur aja. Apa yang Aki katakan ke Kang Mas Munggolo tentang penculikan Nawang Wulan. Karena Kang Mas sudah cerita ke saya. Urang. Iya. Cerita ka Kang Mas teh pan kitu Jang, si Neng geus ceurik wae hayang asup ka Islam. Ya kamari pan Ujang nu ngomong kumaha carana ngislamkeun Nawang Wulan gitu. Bukan yang itu. Gak apa-apa saya cerita. Anu sejen deui. Ulah Jang. Tapi saya pertimbangkan kayaknya memang semua harus tahu Ki. Ulah tuh. Hah? Ulah. Kenapa memang Aki menyembunyikan kebenaran itu? Kayak orang cerik Jang. Jadi sahabat siar dicerita gak apa-apa ya, biar yang lain juga tahu dan yang lain tidak menyalahkan Aki. Saya tahu kejadiannya ketika Aki dipanggil sama Eyang Lawu dan akan mendapatkan hukuman berat. Namun setelah Aki ngomong terus terang, Eyang Lawu memanggil saya biar saya tahu persoalannya itu seperti apa. Nggak jadi dihukum kan sama Eyang Lawu? Itu Jang. Ya untung Aki jujur. Kalau nggak jujur, hukuman berat itu, disuruh gendong batu lagi. Ya saya mohon izin, nggak apa-apa saya cerita ya biar nggak ada yang nyalahin Aki.
bagaimana? Kalau Aki izinkan saya akan katakan. Gak apa-apa, kita nangis berdua. Mangga Jang. Tapi jangan GR juga. Itu. Oke, sahabat siar. Ini sebenarnya hal ini saya pengen sampaikan di akhir liputan kita nanti malam. Cuman kayaknya momennya itu lebih tepat dan lebih bagus. Itu saya ucapkan saat ini. Jadi setelah kita liputan di Gunung Bromo, tiba-tiba pakai gini. Datang utusan dari Eyang Lawu gitu, dan meminta waktu kepada saya. Cuman saya tunda esok hari, besok aja gitu, karena menurut perkiraan saya juga paling itu berkisar tentang hukuman yang akan diberikan kepada Rahyang Jaya Dharma gitu. Keesok harinya setelah kita selesai kegiatan datang lagi utusan, tepatnya itu di saat kita ada di Gunung Bromo gitu. Kalau itu merhatiin itu ada satu momen aneh fokus terhadap satu titik, karena di situ datang utusan dari Eyang Lawu minta izin untuk sedikit ngobrol lah begitu, memberitahukan sesuatu. Tapi saya juga menolak, nanti aja gitu. Dan ketika kita udah sampai base camp, utusan itu pun datang. Cuman karena saya waktu itu juga ada tamu, saya nggak bisa meninggalkan tamu saya. Saya bilang tunggu sampai tamu saya pulang. Dan syukur alhamdulillah setelah tamu saya pulang, maka terjadilah dialog. Saya waktu itu diundang untuk ke Lawu, tapi saya tidak mau. Karena kondisi saya juga sudah sangat lelah gitu. Akhirnya disampaikan kepada Rahyang Jaya Monggolo, dan pada akhirnya Eyang Lawu pun datang ke base camp kita dan menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi ketika Eyang Lawu memanggil Rahyang Jaya Dharma itu untuk memberikan satu hukuman, Jaya Dharma seperti biasa, dia berkelit dan menceritakan tentang bagaimana kondisi Nawang Wulan. Namun Eyang Lawu kayaknya sih dia mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rahyang Jaya Dharma, sehingga sedikit didesak oleh Eyang Lawu untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Cerita Ki. Mangga Jang. Jangan sedih Ki. Batuk. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Aki itu untuk menyelamatkan saya. Karena Aki khawatir ketika saya mulai merencanakan penculikan, pihak selatan betul-betul akan menyudutkan saya gitu, sebagai pelaku utama. Dan Aki berinisiatif untuk melakukan penculikan tanpa saya suruh gitu. Dengan harapan ketika pihak selatan menuntut Dewi Nawang Wulan ke saya, tentu saya akan mengatakan kalau itu bukan perintah saya. Dan mereka tidak juga bisa berbuat apa-apa kepada Rahyang Jaya Dharma. Walaupun bagaimana Rahyang Jaya Dharma adalah masih keturunan dari Bunda Ratu Kidul. Walaupun Baruna murka, tetapi tetap keinginan dari Bunda Ratu Kidul itu Jaya Dharma dan Nawang Wulan jangan dihukum, jangan dibunuh. Bahkan Bunda Ratu Kidul meminta Baruna mengikhlaskan untuk sementara waktu agar Dewi Nawang Wulan itu tinggal di pantai selatan Jawa Barat. Jadi Aki ini mencoba untuk menyelamatkan saya, jangan sampai saya merencanakan penculikan itu.
Karena kalau saya yang merencanakan dan memberitakan penculikan atau penjemputan Nawang Wulan di selatan, mungkin kejadiannya itu lebih buruk dari apa yang kita rasakan selama ini. Jadi Aki melakukan sesuatu di luar perintah saya agar hal yang lebih buruk tidak saya alami. Itu pengakuan Joyo Menggolo. Makanya di sini saya ngucapin terima kasih jazakallah atas strategi yang sudah dilancarkan. Dan ini juga membuka mata hati saya, pikiran saya untuk tidak berlaku semena-mena demi terwujudnya satu misi. Walaupun memang misi itu akan mendatangkan kebaikan, tetapi tetap kita harus melakukan adab-adab, hal-hal yang jangan sampai kebaikan yang kita rencanakan dan yang akan kita lakukan itu masih memiliki noda karena adanya nafsu di dalam hati kita. Oke. Saya ngucapin terima kasih banyak. Kalau seandainya itu terjadi dan kita merencanakan penjemputan atau penculikan, mungkin pihak selatan nggak nanggung-nanggung gitu menyerang kepada saya secara pribadi ataupun SDG secara umum. Oke. Kenapa Aki menyembunyikan itu semua dari saya? Coba dari awal Aki ngomong begitu sama saya, mungkin persoalan ini bisa kita sama-sama selesaikan. Gimana Ki? Maafin saya yang udah agak sedikit keras dan kasar kepada Aki. Iya. Dan juga murid-murid saya semuanya. Iya. Kita pernah nyebut Aki menjadikan saya sebagai bemper dari persoalan ini. Dan saya minta maaf atas ucapan itu. Jadi sebenarnya bukan bemper, tetapi dalam rangka menyelamatkan kita. Dengan harapan SDG masih terus berlanjut dalam syiar, dalam edukasi, dan dalam menyebarluaskan wawasan dan pengetahuan. Ki, udah jangan begitu jelek Ki. Wih, jangan begitu jelek. Oh, jangan pakai cerita. Ya, biar semuanya juga paham. Dan saya juga ngomong ke Kang Mas, hal ini harus saya ceritakan ke yang lain. Karena sementara ini kita sedikit menyalahkan tindakan Aki yang menurut kita itu sembrono gitu. Namun ternyata di balik itu semua ada kebaikan yang tersembunyi. Dan dengan datangnya beberapa utusan dari Kalimantan pun itu menunjukkan kesungguhan apa yang dilakukan Aki. Karena hal ini bisa dilimpahkan kepada mereka. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Terkuat ngomong jangan. Terkuat ngomong. Orang kan ngomong gitu. Orang ngelakukan itu ke ambil orang bisa ngiringan ujang, ambil umat manusia tuh bisa ke jalan lurus jang, nges loba anu kasesat. Alhamdulillah. Pada akhirnya kebenaran terungkap juga. Dan malam ini kita akan berjuang.
tanpa kita menyerah. Karena tidak ada kata menyerah bagi seorang pejuang. Takbir! Allahu Akbar! Ada pesan terakhir? Pesan terakhir. Udah Ki ya. Iya. Atur nuhun. Atur nuhun. Meluk bujang. Ayo meluk. Bisa diwakilkan? Tadi saya bercanda mulu Ki. Nyonya. Ampura. Mau ngalingitan ujang. Janji sabar. Ampura. Iya, saya juga minta maaf ya atas keteledoran saya, atas dugaan-dugaan yang nggak baik kepada Aki beberapa waktu belakangan. Iya. Mudah-mudahan semua ada hikmah. Ya, Ki. Mana mandangin orang cerik dah. Ini nenek Hendra ini jadi kayak begini. Tapi aku udah main ke air terjun belum? Ngedek deh. Geus jang ah. Udah. Oke langsung. Yang dahar pecel leleh juga. Udah dimakan kucing Ki. Oke lah sahabat siar, mungkin ini akhir dari tanggapan-tanggapan kepada Korwil ya, karena memang lokasi ini adalah penentu dari beberapa tayangan kita sebelumnya, itu menentukan SDG ini tetap lanjut atau ternyata ini adalah liputan kita yang terakhir. Ternyata memang ada sebuah persoalan besar gitu. Dan persoalan itu udah Aki yang nanggung. Ya, kalau seandainya itu semua terjadi atas instruksi saya misalnya, mungkin liputan kita terakhir di Gunung Raung itu betul-betul bisa saja terjadi. Karena untuk saat ini pun kondisinya sudah siaga 1. Sehingga kita berjuang malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah kasih perlindungan dan pertolongan. Dan SDG akan terus melakukan penelusuran di berbagai macam tempat di Pulau Jawa, Sumatera, dan mungkin nanti kita akan silaturahmi ke Kalimantan. Iya, akan terus berjalan SDG ini. Ki. Oke Ki. Balik dulu, lanjutin deh makan pecel lele. Ya. Mer. Kakinya. Ki, hampura. Itu minta maaf lu. Nges. Ulah. Jangan ya. Udah nggak apa-apa deh. Yang penting dimaafin. Ya Ki. Ya. Dimaafin semua. Ditunggu transferan anak. Itu masalah apaan transfer? Saya apaan? Pecel lele. Oh, pecel lele. Nomor rekening Ki. Hah? Nomor rekening 0004. Oke lah Ki. Enggak ada. Ngedek wae maya. Lajang. Oke Ki, sampai ketemu nanti malam ya. Kita lanjutin lagi. Yang geus penting. Ya, lebih malam lagi atau tengah malam nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa. Anda memiliki kekhawatiran seperti itu. Jelas Anda siagakan saja. Khawatir ada sesuatu buruk yang terjadi di lokasi. Ya, tapi posisikan agak sedikit jauh dari tempat ini ya.
biar nggak memancing keributan juga. Kasih, Bang. Lokasi ini dipenuhi oleh maung, saya khawatir akan terjadi pertempuran yang dahsyat. Siagakan saja. Nggak apa-apa. Karena memang raga yang biasa Anda masuki, beliau tidak bisa datang ke tempat ini. Bagaimana dengan saudara Anda? Anda sudah menjumpainya atau sudah? Masih sangat sulit. Nggak apa-apa. Mungkin hanya butuh waktu aja dan kesabaran kita. Yang jelas itu akan menjadi perencanaan kita ke depan untuk mengumpulkan keluarga Anda. Iya. Insya Allah itu akan kami lakukan. Ya, betul. Itu yang juga saya harapkan seperti itu. Persoalan ini bisa selesai dengan baik. Siap. Barusan ini kita lagi istirahat sejenak lah. Tiba-tiba Bodas datang dan memberikan sebuah laporan. Sekaligus mungkin menunjukkan bahwasanya menunjukkan keberadaan Bodas di tempat ini. Tetapi tetap kita tidak menghendaki adanya pergesekan ataupun pertempuran. Bahkan saya meminta tidak adanya pertengkaran gitu. Tetapi memang kita juga harus mewaspadai segala sesuatu ini, dan itu inisiatif mereka. Saya hanya mencoba untuk mengatur aja sih sebenarnya, karena yang saya kehendaki juga bukan perselisihan. Saya hanya mengatur jangan sampai terjadi sebuah pertengkaran ataupun pertempuran, dan mudah-mudahan itu semua bisa tercapai. Persoalan ini bisa selesai dengan aman dan damai. Oke, sahabat Syiar, tetap di Syiar Dalam Gelap. Itu hanya memberikan kekhawatiran aja ya buat ente. Tapi memang harus diselesaikan karena dia udah kita tawakal aja. Iya, apapun yang terjadi udah kita tawakal. Iya, tawakal aja. Insya Allah kita bisa semua melalui semuanya itu, kita bisa melalui ini semua ya. Nanti ente istirahat dulu aja, pulihkan stamina ini banyak ini soalnya kerasukan. Nanti ente coba diperkuat lagi, terutama di bagian ini sampai ke pinggang, kita tebelin aja energinya. Oke Wendy ya. Oke, tanggapan lagi. Tadi suaranya kurang. Oke. Sahabat Syiar, jadi memang Wendy itu dia trauma ya. Dia pernah cerita kepada saya beberapa waktu yang lalu, sebenarnya udah cukup lama. Bahkan sebelum kita melakukan tur di 4 gunung ini gitu. Dan saya juga mungkin nggak akan menceritakan intinya mimpinya seperti apa. Cuman yang jelas mimpi itu membuat Wendy itu trauma karena masuk dalam kategori mimpi buruk. Dia minta pendapat saya tentang mimpi yang masuk dalam tidurnya dia, dan saya sudah memberikan motivasi untuk dia selalu kuat, sabar dan tawakal gitu. Dan itu semua membawa
atau membuat Wendy ini khawatir dan takut, karena setelah mimpi itu mulai bermunculan kebenaran-kebenaran dari mimpi yang masuk ke dalam tidurnya Wendy gitu. Terutama dengan kejadian pada malam hari ini. Tapi tetap kita berharap bahwasanya mimpi hanyalah sebuah mimpi, tidak berubah menjadi kenyataan. Dan Wendy tadi sampaikan dia takut kalau makhluk itu masuk lagi, karena makhluk itu yang mencelakai saya katanya. Makanya saya bilang udah tawakal aja pada Allah. Mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada malam hari ini. Iya. Oke, mungkin itu Kalindra. Ya. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.